dapat pangkat dikit doang udah sombong, ada? Oh, Firaun. Itu Firaun itu. Maka jangan sombong. Apa yang mau kita sombongin? Semua titipan, jangankan lagi harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, anak, istri, rumah, bahkan ruh dan jiwa kita titipan dari Allah. Jaga baik-baik. Allah bilang, hei, kamu saya kasih mata, pakai yang benar itu mata, jangan dipakai ngeliat yang haram. Kamu saya kasih mulut, pakai yang benar itu mulut. Baca zikir, baca Quran, baca salawat, senengin orang. Jangan dipakai ngadu domba, jangan dipakai bohong, jangan dipakai gibah, jangan dipakai membicarakan keburukan orang lain. Gitu. Sallallahu alaihi. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور الله عبده من به في ذكر يعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغض به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله ما ننشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنك وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم نفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الليلة يصانا صلى الله عليه والله حمى اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita pembacaan kisah Maulid bukan cuma sekedar baca, tapi yang kita baca adalah syama'ilnya Nabi Muhammad. Riwayat kehidupannya, bagaimana akhlaknya, wujudnya, khalqat wa khuluqannya Nabi Muhammad. Biar kita kenal sama Nabi kita Muhammad, biar kita tahu sama Rasulullah bahwa kita punya Nabi itu uswatun hasanah, sebaik-baiknya panutan, sebaik-baiknya idola, sebaik-baiknya manusia di seluruh alam semesta. Biar kita kenal, biar kita ngerti. Karena dengan majlis-majlis maulid, majlis-majlisnya Nabi Muhammad, kenapa sih Bib? Kok perasaan umat Islam tuh kalau udah masuk bulan Rabiul Awal tuh kayaknya tuh kudu banget gitu bikin maulid. Kenapa sih umat Islam setiap datang bulan Rabiul Awal itu tuh kudu udah kayak wajib banget bikin maulid. Sampai tempo-tempo kalau ada musola masjid yang kagak bikin maulid Nabi Muhammad, yang kagak bikin acara maulid tuh kayaknya tuh ada yang kurang gitu. Bahkan maulid aja nggak dibacakan cuma di musola, di masjid enggak. Kalau bisa justru di rumah kita masing-masing kita baca. Yang namanya baca maulid kagak kudu kumpul bareng-bareng begini, kagak. Baca sendiri, baca sejarahnya Nabi, itu udah baca tentang kehidupannya Nabi Muhammad. Cuma kan kalau suruh baca sendiri-sendiri di rumah kira-kira paham apa kagak? Bisa apa enggak? Makanya kita bikin kumpul bareng-bareng, didengarkan syama'ilnya Nabi Muhammad. Karena majlis-majlis seperti ini adalah wadah tempat kita untuk kita ini kenal sama Nabi Muhammad.
Jadi nggak usah segala pakai bosen, nggak usah segala pakai capek. Seminggu sekali Bib baca maulid mulu, bulan maulidnya udah lewat. Hei, walau amilna kulahinin li Ahmadin maulida qad kana wajib. Seandainya setiap hari kita kumpul bareng-bareng membaca sejarahnya Nabi Muhammad, bersalawat sama Nabi Muhammad, itu dia suatu kewajiban. Bahkan Allah udah singgung tuh, Allah udah singgung dalam Quran. Orang yang kagak kenal sama Nabi Muhammad akhirnya dia ingkar. Jauh. Yang disuruh sama Nabi malah ditinggalin. Yang diperintahkan sama Nabi malah ditinggalin. Ini kan wadah kayak gini biar kita kenal tuh sama kan diceritain tuh, dibacain, bener gak? Karena sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wat tawadu. Kita punya Nabi Muhammad orangnya sungguh sangat pemalu. Di antara sifatnya Nabi itu Nabi punya sifat malu. Dari mana Nabi punya sifat malu? Pernah hadirin suatu saat ketika Mekah sedang terjadi dalam pada renovasi. Akhirnya seluruh khalifah rebutan pengen ngeletakin batu yang ada di Ka'bah. Karena Nabi SAW mendapat julukan Al-Amin. Bahkan orang kafir Quraisy sendiri itu percaya Nabi itu gak pernah bohong. Sampai akhirnya ngeletakin batu tuh Nabi naik. Pengen ngeletakin batu ke atas Ka'bah. Nggak sengaja ada angin terhembus, tersingkap sedikit daripada gamisnya Rasulullah. Cuma kelihatan betisnya doang, betisnya. Dalam hukum fikih, betis termasuk aurat laki-laki atau tidak? Termasuk aurat laki-laki atau tidak? Aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar sampai lutut. Ini yang kelihatan cuma betisnya. Nabi langsung turun, merah mukanya, malu Rasulullah. Betisnya doang kelihatan, malu. Tempo-tempo orang kita, jangankan lagi betisnya ya. Masya Allah, kadang paha aja dipamer-pamerin. Tempo-tempo emak-emak nini, ya Allah. Segala pakai JJS, kesono CBD. Pakai celana legging, celana wahai. Ya kalau hawai kan dari lutut ke bawah, ini kan lutut ke atas, itu hawai, wahai itu namanya itu. Pakai celana wahai, pakai baju kendor, ya Allah, klepek. Lah gua kira bunyi knalpot. Lah itu kulit pada kendor kena angin. Gak ada malunya pisan. Makanya akhir zaman begitu tuh. Ada nggak kira-kira perempuan nih tempo-tempo nih gayanya udah kayak laki-laki? Ada apa kagak? Urat malunya diputus tuh, kagak terima kodratnya dia jadi wanita tuh, begitu tuh. Makanya perempuan itu nafsunya 9, laki-laki nafsunya 1. Tapi perempuan itu justru tuh lebih banyak malunya harusnya dibanding laki-laki. Tapi zaman sekarang perempuan udah banyak kagak tahu malu. Gayanya udah ngikutin laki-laki, buka aurat kemana-mana. Ya Allah, pamer, nggak ada malu-malunya. Itu aurat dilihat tukang somai, dilihat tukang ojek. Nabi kelihatan betisnya aja malu. Laki-laki betisnya doang kelihatan. Rasulullah merah mukanya, turun pulang, langsung pulang. Malu Nabi Muhammad. Tawadu, rendah hati, sungguh kagak ngerasa sombong sama sekali. Sehingga seseorang datang kepada Sayyidina Ali setelah kewafatannya sang Nabi. Ini orang nanya sama Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, coba ceritakan kepada kami bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad. Ini sampai-sampai nih Allah tuh muji banget dalam Quran. Wa innaka la'ala khuluqil adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang sangat agung. Yang muji Nabi Muhammad. Kita punya akhlak yang muji siapa? Paling orang tua kita doang. Kalau sama orang tua mah kita Masya Allah, anak gue baik banget. Padahal mah kata tetangga, anak siapa sih itu main selondong di rumah orang? Segala jagung diambilin, kulkas diselengkatin. Ini Nabi yang muji langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Sehingga nih orang tanya sama Sayyidina Ali, emang kayak gimana akhlaknya Nabi Muhammad? Sampai-sampai tuh Allah tuh muji banget dalam Quran tuh, emang gimana sih akhlaknya Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidina Ali? Kalau engkau pengen tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, coba engkau pergi ke gunung pasir yang ada di depan sana, hitung berapa banyak butiran pasir yang terdapat di dalam gunung pasir tersebut.
Malah suruh ngitung butiran pasir yang ada di gunung pasir. Susah apa gampang? Susah apa gampang? Akhirnya orang, wahai Imam Ali kok begitu? Saking banyaknya kagak bisa disebut lagi, udah saking banyaknya. Akhirnya kata nih sahabat, satu aja yang paling menonjol dari dirinya Rasulullah itu apa? Akhlaknya. Sampai itu kawan-kawan itu pasti segan, lawan aja tuh pasti takut sama Nabi Muhammad, saking mulianya akhlak Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Yang paling hebat daripada Nabi Muhammad adalah sifat tawadunya. Sifat rendah dirinya. Bukan dirinya yang rendah, akan tetapi memiliki sifat yang tawadu. Sama orang yang sana juga banyak pada orang-orang yang tawadu. Tahu warna duit cuma di sini, Mak. Nabi orang yang tawadu, kagak sombong, seorang Rasul. Manusia yang termulia, pimpinan para Rasul, pemimpin para Nabi, memiliki sifat yang tawadu luar biasa, kagak ada sombong-sombongnya. Ini Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan idza da'ul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjala. Saking tawadunya Nabi Muhammad itu Rasulullah ini manusia paling agung, presidennya semua presiden, rajanya semua raja. Tapi kalau ada orang miskin yang datang sama Nabi Muhammad, ada orang miskin yang ngundang Nabi Muhammad, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti lebih diutamakan dibanding orang yang lain. Nabi Muhammad nih kalau diundang makan sama orang kaya gitu, diundang makan sama orang kaya, diundang makan malam jam 8, pasti Nabi nyampainya jam 8, gak pernah ngaret. Tapi kalau udah orang miskin yang ngundang, diundang makan malam jam 8, Nabi udah datang tergesa-gesa jam 7 udah sampai, saking tidak mau mengecewakannya daripada orang miskin. Kan beda banget sama kita mah. Coba Ustadz, Habib, Kiai kalau tahlil yang ngundang orang miskin, oh, la ilaha illallah ini cepet banget, cuma 30 kali. La amin, ulang. Tapi kalau yang ngundang orang kaya, pejabat, la ilaha illallah 1000 kali nggak kelar-kelar. Doanya panjang, ngalor ngidul, oh belibet tuh doa di langit. Yang ngundangnya orang kaya kan beda banget sama kita, beda apa kagak? Beda. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai doanya apa? Allahumma ja'alni minal miskin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang miskin dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Nabi Muhammad, doa yang kagak pernah kita baca. Ada yang doa begitu? Ada yang doa, ya Allah jadikan kami orang miskin. Ada yang doa begitu? Nah, kita mah kagak doa udah miskin. Udah turunan, udah kakek miskin, bapak miskin, jatuh di kita belangsak pisan. Udah gak usah segala pakai doa. Nabi begitu modelnya. Makanya nih aparat-aparat nih kalau pengen ngikutin Nabi Muhammad nih kudu baik, sama orang miskin teh kudu baik. Tempo-tempo kita lagi pusing, lagi takut, orang rakyat lagi pada susah, ditakutin pakai corona 2 tahun kita krisis corona. Lah makin belangsak hidup kita rakyat. Masya Allah pakai suruh jaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Lah suruh 3M doang, dia korupsi 17M. Belangsak sial dan kalah tuh orang tuh. Kita ingat tiap hari suruh 3M, ditakut-takutin mulu rakyat. Mana susah, nyari kerja susah, nyari uang susah. Pakai ada slogan, pakai masker harga mati. Kagak pakai masker bisa mati. Bukan main. Serem amat itu slogan. Cukup ngapa bisa wajib memakai masker, kan bisa. Cakep gak kira-kira? Cakep gak kira-kira? Ini pakai masker harga mati, kagak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Oh, belangsak bisa oleh rakyat. Masya Allah. Ini saya ngomong begini bukannya saya benci pemerintah, enggak. Ya bukannya ya kritik mah boleh, kita mah ngasih tahu ini rakyat lagi susah, lagi pusing, jangan ditakut-takutin. Kan begitu modelnya, bener gak? Iya, bukannya radikal, wah Habib radikal, tangkap. Emang gue ikan mujair lu main tangkap aja. Bukan, kalau kritik, kalau omongan selalu dianggap musuh, kapan negeri kita mau demokrasi, mau dewasanya, bro? Kita bukannya kritik, bukan. Saya bukannya benci, bukan. Cuma ngerakyat lagi model begini mah, udah nggak boleh kemana-mana, kasih kayak duit. Gimana kayak gitu, jangan suruh di rumah mulu lah, kita di rumah mulu ntar dibagiin bansos, akhirnya setiap bansos dipotong tuh 10.000. Iya, kalau satu RT lah satu Indonesia. Bukan main tuh, belangsak 7 turunan tuh orang tuh gulain tuh. Model begitu.
Itu Nabi Muhammad itu tuh paling cinta, paling perhatian sama orang susah tuh Nabi paling perhatian. Sampai Nabi kalau ngasih sama seseorang itu selalu ngasihnya yang terbaik. Kagak yang asal-asalan, kagak. Kan kita pengen tahu model kayak begini ini, kita pengen tahu, Bu. Biar kagak sombong jadi orang, bener gak? Makanya kita selalu bilang tuh, hidup ini tuh ya Allah, gak usah jauh-jauh dah. Contoh tuh tukang parkir, tahu tukang parkir? Tahu tukang parkir? Itu saya kalau pergi ke pasar Cilengsi, ngelihat tukang parkir asyik banget hidupnya. Ini gue perhatiin, nih abang-abang ya Allah, cuma pakai kaos doang biasa. Kadang tempo-tempo pakai celana pendek. Cuma motornya banyak, bener berjejer. Mobilnya mewah-mewah, warnanya cakep-cakep, harganya mahal-mahal, kagak sombong tuh tukang parkir. Gak sombong bisa nih mah, duduknya cuek aja, duduk di luar. Di saat itu mobil hilang satu persatu, di saat itu motor hilang satu persatu, kagak sedih tuh tukang parkir. Kagak sedih dia. Motornya banyak, mobilnya banyak, kagak sombong. Mobilnya habis, motornya habis juga kagak sedih dia mah. Ngapa emang? Lah punya orang emang. Jangan ngelihat begitunya doang, Bu. Ambil pelajarannya, Ibro. Ini tukang parkir tahu diri, itu cuma titipan. Dia dititipin sama orang suruh jagain mobil. Bang, titip gue nih punya mobil ya, gue pengen masuk bentar beli kangkung. Jagain mobil nih. Nanti gue pulang gue bayar, kan begitu. Lah amanah nih tukang parkir dijagain, dia tahu kalau ini titipan, ngapain gue sombong. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Kalau sampai kagak dijaga baik-baik, nanti ujuk-ujuk bannya hilang satu, kacanya pecah, spionnya copot. Marah gak kira-kira yang punya? Marah gak kira-kira yang punya? Gitu juga sama Allah. Gitu juga sama hidup. Dititipin harta, jangan sombong. Baru jadi orang kaya dikit, jalan udah kagak mau injek tanah. Udah kayak kuntilanak tahu. Ada orang kaya sombong, ada? Ada orang kaya sombong, ada? Korun tuh yang sombong tuh, korun tuh. Itu yang orang-orang kaya sekarang sombong, jangan-jangan cucunya korun tuh. Itu korun kunci gembok buat naruh hartanya aja itu digotong sampai puluhan orang, kuncinya doang. Digotong sama puluhan orang keliling kampung pamer, itu kuncinya doang digotong sampai sama puluhan orang. Gimana petinya itu? Makanya sering kita dengar harta karun tuh hartanya si korun itu. Oke, kaya sombong abis, diadab sama Allah. Baru dapat pangkat dikit doang udah sombong, ada? Oh, Fir'aun. Itu Fir'aun itu. Maka jangan sombong. Apa yang mau kita sombongin? Semua titipan, jangankan lagi harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, anak, istri, rumah, bahkan ruh dan jiwa kita titipan dari Allah. Jaga baik-baik. Allah bilang, hei kamu saya kasih mata, pakai yang benar itu mata, jangan dipakai ngeliat yang haram. Kamu saya kasih mulut, pakai yang benar itu mulut. Baca zikir, baca Quran, baca salawat, senengin orang. Jangan dipakai ngadu domba, jangan dipakai bohong, jangan dipakai gibah, jangan dipakai membicarakan keburukan orang lain. Gitu titipan dari Allah. Nah nanti bakal diambil, kita ditanya nanti satu-satu. Panggil, oh Fikri bin Hisham, maju. Oh ngomong apa nih? Kagak bisa lagi dicengar-cengir. Maju gemeteran. Bakal dipanggil, tidak ada satupun di antara kita semua yang hadir maupun yang mendengarkan di luar sana, pasti bakal diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Panggil, fulan, kamu hidup di dunia sekian tahun, dipakai apa tuh umur? Dipakai apa tuh nafas? Mata saya kasih biar buat ngelihat hal-hal yang indah, kenapa ngelihat hal yang haram? Tangan saya kasih untuk melakukan hal yang indah, untuk memberi, kenapa dipakai untuk dolim? Semua bakal ditanggung jawabin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup cari panutannya Nabi Muhammad. Allah. Ini Bang Ferdi bukan nih? Bang Ferdi, betul. Jam berapa sih Bang sekarang? Ya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita pengen ngaji apa enggak? Saya pengen nanya sama semua yang hadir malam ini, kira-kira Anda hadir di tempat ini karena Nabi atau bukan? Karena Nabi Muhammad atau bukan? Karena Nabi Muhammad atau bukan? Karena emang benar pengen ngaji apa karena Habib? Karena pengen Jadi kalau kira-kira Habibnya kagak ada, ngajinya lanjut jangan? Lanjut jangan? Betul. Masih banyak para guru kita, para asatid kita masih banyak
Saya mohon maaf, di malam majlis nggak bisa ikut sampai akhir. Tuh orang udah jemput dari kebun jeruk. Tahu kebun jeruk? Sebelahnya kebun semangka. Saya mohon maaf, tapi saya minta semua yang hadir ini malam, siapapun yang hadir, lanjutin majlisnya sampai akhir. Dengarkan nasihat demi nasihat, ilmu dan ilmu yang akan disampaikan oleh para guru kita. Saya juga udah diskusi sama guru-guru kita, Ustadz Surya Abi Bagir, Ustadz Ahmad Saifullah, Ustadz Muhammad Nur Fauzi, hadir juga Ustadz Herman Abi Najwa. Kita udah diskusi, pengen nih setiap malam Sabtu nih kalau bisa nih kita bahas kitab walaupun dikit, biar ngerti, biar pinter, biar termasuk golongan madis kita malam Sabtu ini bukan cuma sekedar madis rotib dan maulid, tapi termasuk daripada golongan madis ta'lim. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, ya Ibn Mas'ud, jalasuka anta fi majlis ilm sa'ah. Wahai Ibn Mas'ud, duduknya kamu di majlis ilmu walaupun sesaat, walaupun sebentar, maka itu lebih baik bagi kamu daripada membebaskan 1000 orang budak. Kita hadir insya Allah mulai malam ini nih, malam Sabtu insya Allah. Pertemuan kita setiap malam Sabtu selain rotib dan maulid insya Allah akan diselingi dengan majlis ta'lim. Nanti Ustadz Ahmad akan membahas daripada kitab hadis Jibril, dan juga Ustadz Surya mungkin nanti akan membahas fikihnya, mungkin Ustadz Muhammad juga akan membahas lainnya, Ustadz Herman juga nanti demikian. Biar kita ngerti, jangan ngaji doang. Ngaji mah malam Sabtu kemana-mana nyampe, lu ke Nagrak nyampe, ke Bekasi nyampe, ke Cilengsi nyampe, cara wudhu lu kagak tahu. Nasi uduk dapat 3 nampan, makan 2 nampan, bungkus senampan. Biar ngerti walaupun sedikit-sedikit saya minta. Jadi kira-kira kalau saya tinggalkan majlis terlebih dahulu, ridho tidak? Ridho tidak? Dimaafin enggak? Dimaafin enggak? Biar ridho, biar dimaafin. Terlebih khusus sama semua para tetangga, terlebih khusus keluarga besar Teh Nur beserta para tetangganya, Bapak RT Atin, semua para yang lainnya dah. Ini Masya Allah, soalnya dari kemarin majlisnya malam ini, cuma mama persiapannya udah dari 5 tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa tuh. Oh, nah udah nanam pohon dari dulu sengaja buat majlis malam ini. Buat majlis malam ini, alhamdulillah untungnya kagak hujan, padahal gue pengennya hujan ini. Ya insya Allah majlis tetap kita lanjut sampai akhir. Jangan ada yang bubar, tertib, duduk yang anteng, dengarkan nasihat demi nasihat. Masih banyak ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para tuan guru-guru kita. Insya Allah setelah ini kita mintakan kepada Ustadz Ahmad untuk membahas daripada walaupun sedikit tabarukan, yang penting kita termasuk golongan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Nanti bahasnya nanti lagi dah, panjang kita kalau mau bahas bab ilmu kita panjang. Namun sebelum kita belajar, kita ta'lim, mari sama-sama kita baca niat, yang dimana insya Allah niat ini akan memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Saya baca pelan-pelan, coba yang lain ikutin. Insya Allah dengan niat yang kita baca, semoga Allah berkahi perkumpulan kita pada malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ala al-huda wa dilalata ila al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Sadaq
Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bang Ferdi, lu bener kagak nih ke kebun jeruk lo? Mari. Gua lagi ngaji dijemput lo. Untung jemput orang, gua kira jemput polisi. Ini mau jalan jam berapa nih? Nggak bisa sampai kelar madis dulu apa bang? Boleh. Hah? Terlalu kelamaan nggak? Lo jangan boleh cakar cengir lo. Mari. Ini teman saya nih, masya Allah. Ini pecinya nih kalau dibuka nih ada lontongnya. Nih kita jalan ke kebun jeruk, aman apa enggak nih? Berdua doang. Saya khawatir takut diculik jadi mantu di sono kagak ya? Hah? Aman nih? Insya Allah saya mohon pamit. Kita ketemu lagi majlis mingguan kita di minggu yang akan datang pada tanggal 26 November bertempat di Masjid Jami At-Taqwa Nagrak. Ingat, insya Allah kita akan bikin acara Maulidnya Nabi Muhammad pada tanggal 31 Desember yang bertempat di Musola Az-Zahra. Itu maulid tahunan. Makanya nanti saya kasih amanah sama Ustadz Surya, mungkin setelah ini disambung oleh Ustadz Ahmad, dan juga nanti sebelum Mahlul Qiyam disambung dengan Ustadz Surya, saya kasih amanah Ustadz Surya biar nanggok ya. Biar nanggok nih recehan yang hadir nih. Yang bawa rezeki 1.000-2.000 kagak ngapa. Dikali dapat 3 miliar mah. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan majlis kita, tolong yang tertib sampai nanti Mahlul Qiyam ditutup dengan doa terlebih khusus semua teman-teman. Mudah-mudahan kekejar balik lagi nanti ke sini. Doain. Insyaallah. Ini kenapa saya panggil nih biar lu ngeliat. Kalau besok gua kagak pulang berarti gua diculik nih sama dia nih. Biar ngeliat nih wanti-wanti nih. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa.